Pengantar manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif bagi para karyawan secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Adapun perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalin adalah dalam istilah manajemen personalin terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produktif saja, yang tenaganya hanya digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah manajemen sumber daya manusia terkandung pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset atau kekayaan milik yang berharga perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan organisasional. Tujuan organisasional memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelola SDM. Yang kedua, tujuan fungsional. Tujuan fungsional menjaga kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika manajemen sumber daya manusia tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan. Tujuan kemasyarakatan bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tertentu bagi para organisasi. Keempat, tujuan personal. Tujuan personal membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan, mendorong kontribusi individu bagi para organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, persiapan dan seleksi atau staffing. Yang kedua, pengembangan dan evaluasi. Yang ketiga, kompensasi dan produktif. Yang keempat, hubungan kekaryawan dan audit. Yang kelima, penyediaan staf. Penyediaan staf atau staffing merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Penyediaan staf meliputi analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan seleksi. Yang keenam, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau HRD adalah fungsi utama manajemen sumber daya manusia yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dalam penilaian kinerja. Keenam, kompensasi. Kompensasi mencangkup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atau jasa mereka, yang meliputi yang pertama, kompensasi finansial langsung adalah bayaran diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan sebagainya.
Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung, yang artinya sebuah imbalan finansial yang tidak termaksud dalam kompensasi langsung secara cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan, dan lainnya. Yang ketiga, kompensasi non-finansial atau kepuasan yang diterima seseorang dalam pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Kedelapan, keselamatan dan kesehatan. Keselamatan adalah terlindungnya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik atau emosional. Kedua aspek ini penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Yang kesembilan, hubungan kekaryawan dan perburuhan ataupun suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerjaan dan berunding dengan itikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerjaan untuk mewakili mereka. Aktivitas sumber daya manusia yang terkait dengan perundingan kolektif seringkali disebut sebagai hubungan industrial. Yang ke-10, kesaling terhubungan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Seluruh bidang fungsional manajemen sumber daya manusia saling berhubungan erat. Keputusan-keputusan di satu bidang akan memengaruhi bidang-bidang lainnya. Seperti contoh, merekrut calon-calon berkualitas terbaik hanya akan membuang waktu, tenaga, dan uang jika kompensasi yang diberikan tidak bisa memotivasi karyawan. 2. Sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan kerja yang aman, sehat bagi para karyawan. Faktor di luar lingkup organisasi yang mengaruhi sumber daya manusia suatu perusahaan. Yang pertama, pasar tenaga kerja. Yang kedua, pertimbangan hukum. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, serikat kerja. Yang kelima, pemegang saham. Yang keenam, persaingan. Yang ketujuh, pelanggan. Yang kedelapan, teknologi. Dan yang kesembilan, ekonomi. Sekian pengertian fungsi dan faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.